ini atau Pak Kepala KPSDM. Tapi karena ini berkaitan dengan aplikasi atau sistem yang nantinya digunakan untuk eh, pencatatan transaksi pada saat pasar rakyat, perhelatan pasar rakyat di tanggal 7. Jadi kami mohon atensi dari teman-teman yang ditugaskan sebagai operator pendamping atau petugas pendamping karena hasil kesepakatan rapat bahwa untuk melakukan pencatatan transaksi diputuskan tidak dibebankan kepada penjual. Jadi kemarin kita coba buat desain kalau pencatatan itu dilakukan oleh pembeli. Cuman memang karena kita harus dapatkan data yang real masuknya transaksinya. Jadi ini tidak bisa kita mengandalkan cuman dari QRIS, transaksi QRIS, karena tidak semua pedagang ternyata support terhadap transaksi QRIS. Ada beberapa mungkin nanti yang memang masih ada transaksi manual, yaitu berupa uang cash. Nah, mensiasati itu atau menangani itu kami sediakan mungkin ini bukan sistem yang harus mencatat detail dari transaksi kan gitu seperti itu ininya. Nanti akan dijelaskan. Hanya mencatat berapa sih transaksi yang yang masuk yang berputar di dalam proses pasar rakyat itu. Jadi mungkin teman-teman nanti mendampingi karena kesepakatan itu ada satu orang satu pedagang yang harus didampingi nanti. Nah, analisa kita di atas meja bahwa kita tidak melihat load dari satu lapak itu apakah nanti ada yang overload atau memang bisa dibagi rata untuk satu lapak satu orang. Nanti mungkin di lapangan bisa bisa berkembang, tapi paling tidak teman-teman yang ditugaskan sebagai petugas untuk pendamping lapak itu mengetahui seperti apa bisnis proses dari pemakaian aplikasinya. Jadi ini tidak seperti POS yang memang harus memasukkan semua detail transaksi, tapi mungkin cuman yang dibutuhkan adalah nanti ke depannya jumlah transaksi dan mungkin masing-masing lapak ya Pak Eri ya mungkin bisa di ini masing-masing lapak. Jadi memang kayak kalkulator biasa yang memang masukkan transaksi. Terus ada beberapa yang memang kalau seandainya transaksi itu dimasukkan oleh yang bersangkutan karena di PNS juga ada kewajiban untuk ASN ada kewajiban untuk melaporkan nilai belanja. Kalau yang kemarin itu pre-order itu digunakan untuk ketersediaan barang, mengatasi data ketersediaan barang itu di awal, jadi pemesanan barang di awal ke pihak lapak, tapi yang berikutnya ada proses nanti untuk pelaporan ini apa namanya transaksi. Jadi pasti nanti teman-teman yang petugas pendamping dari lapak akan melakukan otorisasi terhadap jumlah transaksi yang dilakukan oleh teman-teman ASN semuanya. Jadi ketika saya belanja, contoh ketika saya belanja, saya masukkan sendiri bahwa berapa belanjanya, terus habis itu otorisasi nggak mungkin saya sendiri yang otorisasi. Pasti ada otorisasi dari dari pemilik lapak sebenarnya, cuman karena pemilik lapak tidak dibebankan untuk tanggung jawab itu, teman-teman teman-teman pendamping lah yang nanti bertanggung jawab terhadap otorisasi itu. Jadi mungkin itu mudah-mudahan nanti data data yang kita inginkan untuk kita capture kita bisa dapatkan, terus pelaporan bisa segera didapatkan pada saat pasar rakyat itu sudah selesai dilakukan perhelatannya. Mungkin itu mudah-mudahan kalau ada masukan nanti secara teknis terkait eh, tata cara atau bisnis proses yang sudah kita coba bangun atau kita coba desain dari sudut pandang kami di Kominfo, mudah-mudahan itu bisa bisa diterima jadi user acceptance. Hari ini sebenarnya user acceptance test ya Pak Arya.
Jadi mudah-mudahan bisa diterima oleh pemakai atau user yang itu bapak-bapak atau ibu-ibu atau rekan-rekan sekalian. Mungkin itu sedikit yang bisa kami kami sampaikan. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi sosialisasi ini agar semuanya harapan kami adalah agar semuanya bisa berjalan dengan lancar nantinya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Nah, kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, yang mohon maaf dan diakhiri untuk Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pak Eri, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Kades atas bukaan untuk latihan hari ini. Mohon izin, mungkin ini sudah saya record. Nantinya recording ini kita akan sebarkan lagi sebagai tata cara untuk nanti siapa tahu dari beberapa OPD kemungkinan belum bisa hadir di hari ini. Nanti kita akan share lagi untuk link Zoom, apa namanya video Zoom ini recordingnya. Izin Pak Kades, kita langsung saja Oke, untuk silahkan lanjut, lanjut, lanjut. terkait dengan tata cara di mana petugas memiliki peran sebagai untuk verifikasi untuk transaksi yang dilakukan oleh ASN maupun pencatatan barang-barang atau penjualan yang diterima oleh penjual nantinya. Sebelumnya itu, saya harapkan semua pegawai atau semua petugas ini harusnya sudah mendaftar dulu ke dalam aplikasi Pasar Rakyat, ya, di mana di sana bisa menggunakan Google untuk loginnya, lalu melakukan verifikasi bahwa yang login tersebut adalah sebagai pegawai Pemkab Jembrana dengan memasukkan verifikasi NIK. Lalu kalau misalnya sudah diverifikasi ternyata memenuhi syarat NIK tersebut, nantinya akan langsung binding ke akun tersebut. Mungkin izin Bapak Ibu saya share untuk gininya dulu, share screen-nya. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sudah tampil untuk share screen-nya? Nah, ini di sini untuk tampilan dari aplikasi Bapak Ibu sekarang. Posisinya di mana saya awalnya sebagai ASN, nanti menampilkan dashboard, pre-order, keranjang, dan QR, belanja, dan riwayat. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu sudah memasukkan link kehadiran yang tadi dimasukkan, di situ ada informasi, nama lengkap, nomor HP, OPD Bapak Ibu, serta akun email. Disarankan nanti akun email login Pasar Rakyat ini sesuai dengan email yang Bapak Ibu gunakan untuk login ke dalam Pasar Rakyat. Ya, nantinya saya akan merubah status Bapak Ibu yang sebelumnya jadi ASN menjadi petugas. Nah, sebagai petugas, Bapak Ibu juga masih bisa melakukan pre-order, keranjang, QR belanja juga. Siapa tahu nanti pada saat bertugas, Bapak Ibu juga melakukan pembelanjaan juga kan. Itu, lalu sama riwayatnya juga. Nah, saat Bapak Ibu berubah statusnya menjadi petugas, di bagian sidebar pojok kiri atas, nantinya ada tambahan monitoring di sebelah kiri. Ada PIN saya dan kalkulator petugas. Nah, nantinya pada saat Bapak Ibu sudah statusnya menjadi petugas, Bapak Ibu bisa melakukan setting dulu PIN saya. Nah, di sini Bapak Ibu memasukkan 4 digit PIN yang nantinya digunakan sebagai verifikasi transaksi yang dilakukan oleh ASN saat berbelanja. Nanti saya akan demokan seperti apa. Lalu ada namanya kalkulator petugas. Nah, di kalkulator petugas ini, Bapak Ibu yang ditugaskan sesuai dengan lapak-lapaknya,
akan memilih apa yang Bapak Ibu jadi tugas untuk melakukan monitoringnya. Misalkan sebagai contoh adalah 3M seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal memasukkan nominal transaksi yang dilakukan. Misalnya masyarakat atau bukan ASN yang belanja ya. Nanti Bapak Ibu tinggal masukkan nilainya saja. Misalkan ada transaksi 10.000 di lapak tersebut, Bapak Ibu tinggal masukkan tambahan pembayarannya menjadi 10.000. Nah, penambahan riwayatnya ada di bagian bawah, Bapak Ibu. Ini sebagai contoh untuk tampilan di mobile. Ya. Nah, misalkan Bapak Ibu di sana lebih sering penjualannya adalah 10.000, misalkan di lapak yang Bapak Ibu monitoring, saya sudah sediakan suggestion di mana nominal-nominal yang sering Bapak Ibu input. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengetik 10.000 lagi. Tinggal klik ini saja, nominalnya sudah terisi menjadi 10.000. Tinggal ditambah pembayarannya saja. Seperti itu. Lalu apabila ada kekeliruan dalam penginputan riwayatnya, Bapak Ibu bisa menghapus ya, hapus nominalnya. Sebagai contoh seperti ini. Sehingga Bapak Ibu dapat menambahkannya, tidak perlu mengetik kembali ketikannya seperti ini. Kita mudahkan sesuai dengan suggestion Bapak Ibu, lebih seringnya menginputkan nilai berapa. Sehingga nanti riwayat dari penjualan lapak tersebut akan tetap kita record. Dan kita akan sandingkan realisasi dari inputan Bapak Ibu serta input eh, pembelian dari ASN, kita akan sandingkan. Nah, ini sebagai contoh Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi sebagai petugas, di mana nantinya Bapak Ibu harus mencatat pembayaran atau transaksi yang ada di lapak tersebut. Nah, bagaimana jika proses pencatatan itu ada di ASN? Nah, ini sebagai contoh juga, saya kan sebagai petugas dan sekaligus ASN, nantinya Bapak Ibu bisa menginformasikan pada ASN tersebut yang akan berbelanja, misalkan untuk melakukan pencatatan pembelanjaan mereka dengan cara klik QR belanja. Nantinya di setiap lapak, nanti kita akan cetakkan, bukan, nanti kita akan buatkan file SQL, apa namanya PDF-nya. Nanti Bapak Ibu bisa mencetaknya nanti. Ini sebagai contoh, ini ada lapak si Babuy. Si Babuy. Nantinya ASN tersebut akan men-scan QR yang ada di lapak, di masing-masing lapak. Nanti ASN sendiri yang akan menginputkan nilai belanja yang dia belanjakan. Misalkan dengan harga 50.000 nominalnya. Dan klik lanjut. Nah, di sini ada PIN pedagang. Kemarin kita tetap memberikan PIN kepada pedagang. Nah, di saat dia kredit mungkin tidak bisa melakukan proses penginputan PIN, petugas bisa membantu untuk menginputkan PIN-nya. Ya. Sebagai contoh, saya menginputkan PIN saya di sini. Saya lakukan validasi. Transaksi berhasil. Nanti akan tampil seperti ini. Lalu riwayat pembelanjaan dari ASN tersebut akan masuk ke dalam menu riwayat. Nah, nantinya di sini akan tampil siapa petugas yang melakukan verifikasi. Kalau bisa PIN tersebut eh, jangan sampai bocor jadinya kepada ASN. Ya, karena di sini akan tampil siapa yang melakukan verifikasi tersebut. Seperti itu.
Nah, di sini nantinya di ASN sendiri akan bertambah total belanjanya menjadi 100.000 pre-order. Mungkin dari saya seperti itu terkait dengan proses yang dilakukan oleh petugas nantinya di pasar rakyat. Apa mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu terkait dengan hal tersebut? Mungkin bisa ditanyakan langsung. Atau ada permasalahan di sisi pengguna dari ASN Bapak Ibu di OPD masing-masing terkait dengan registrasi dan segala macam, monggo bisa disampaikan. Bagaimana cara merubah status profil menjadi tugas? Oke, untuk merubah status profil, untuk prosesnya itu hanya di admin. Dan Bapak Ibu tinggal mengisi form di sini saja, disesuaikan dengan alamat email Bapak Ibu yang login ke dalam aplikasi Pasar Rakyat. Ya, nanti dari admin yang akan mengubah status Bapak Ibu dari ASN menjadi petugas. Oke, link formnya saya ketikkan lagi ya. Mungkin nggak terlihat. Mungkin dari Bapak Ibu, apakah ada tanggapan mungkin? Siapa tahu ada yang terlewat saya nanti. Oke, untuk petugas menggunakan device sendiri-sendiri ya, masing-masing. Karena untuk tampilan ini sudah bisa diakses melalui mobile dengan alamat pasarrakyat.jemberanakap.go.id. Nanti untuk recording Zoom kali ini nanti kita akan sampaikan di grup ya, di grup WA-nya. Nanti siapa tahu Bapak Ibu ada yang lewat atau saya yang kecepatan, jadi Bapak Ibu bisa uh, apa namanya melihat videonya lagi. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, karena untuk proses petugas hanya sebatas itu saja, di mana yang memang concern-nya yaitu di bagian kalkulator petugas serta memverifikasi transaksi yang dilakukan ASN. Karena ASN juga akan melaporkan berapa pembelanjaan mereka di lapak-lapak yang mereka uh, belanja seperti itu. Saya belum mendapatkan formnya. Oke, untuk formnya di link hadir ya. Link hadir ini tinggal masukkan aja email yang Bapak Ibu gunakan. Nanti saya akan set sesuai dengan pendaftaran Bapak Ibu di Pasar Rakyat. Nah, mungkin saya jelaskan kembali terkait dengan tata cara untuk masuk ke dalam aplikasi. Bapak Ibu tinggal masuk menggunakan akses Google. Nanti saya akan sertakan di bawah lagi satu menu untuk registrasi secara manual. Ya, karena kemarin ada beberapa user dia itu belum login ke dalam Google Chrome sehingga tidak bisa masuk ke dalam menggunakan fitur masuk ke dalam Google.
Nah, ini sebagai saya contoh, masuk ke dalam Google, Bapak Ibu tinggal sampaikan saja nanti di salah satu email yang digunakan. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu perlu melakukan verifikasi lagi, karena status ini baru hanya sebagai masyarakat saja statusnya. Untuk melakukan verifikasi, Bapak Ibu tinggal memverifikasinya sekarang, lalu memasukkan NIP-nya. Tidak perlu memasukkan nama lengkapnya. Masukkan NIP-nya saja. Nantinya pas saat NIP tersebut sesuai dengan data simpek yang ada, nantinya nama lengkap akan disesuaikan sesuai dengan data simpek yang BKPSDM memiliki. Nah, sebagai contoh, karena tadi saya sudah menggunakan di akun yang sebelumnya, NIP yang kita gunakan tidak bisa lagi diklaim oleh orang lain. Nah, siapa tahu nantinya ada ya permasalahan terkait NIP, itu bisa disampaikan lagi di link grupnya. Oke, siap. Sudah diisi. Nanti saya akan cek kembali sesuai dengan surat tugas yang disampaikan. Oke. Oke. Eh, untuk penginputannya real time per transaksi ya, bukan per item. Ya, misalkan ada belanja sayur gundul, beras, dan segala macam. Totalnya adalah misalnya 250.000. Gitu. Nanti penginputannya 250.000 saja. Nah, nanti verifikasinya cuma sekali aja, tidak per item. Itu di sisi ASN. Lalu untuk di sisi dari petugasnya pada saat di kalkulator tadi, itu cuma masukkan totalnya saja, ya, tidak per item. Sebagai contoh, totalnya misalnya dia cuma 50.000, itu totalnya tadi 500, diinputkan aja 500. Tidak per item ya. Nah, untuk PIN, nanti Bapak Ibu bisa langsung setting ya. Pada saat Bapak Ibu menunya itu berstatus, statusnya tadi, statusnya petugas, Bapak Ibu tinggal langsung melakukan setting PIN saya. Ya. Bapak Ibu langsung gedit sendiri, gedit seperti ini, atau mengetikkan PIN. Sesuai dengan mungkin PIN 4 digit yang biasanya Bapak Ibu gunakan, atau PIN yang bisa diingat. Kalau bisa sih jangan sampai PIN-nya 1, 2, 3, 4 sih. Kalau gitu kan ketahuan sekali sebenarnya PIN-nya. Oke, untuk biar bisa jadi petugas, Bapak Ibu tinggal login lagi. Masukkan daftar hadir, ya. Saya sediakan lagi linknya. Tinggal mengisi aja daftar hadirnya ini, disesuaikan formnya, OP dari segala macam, akun email yang login pada pasar rakyat ini disertakan di bawah, agar saya mudah untuk melakukan perubahan statusnya. Oke, masuk password masuk akun. Karena Bapak Ibu kalau misalkan menggunakan login Google, Bapak Ibu tinggal klik itu saja, lalu pilih akunnya. Sebagai contoh, saya ulangi lagi ya. Nah, sebagai contoh seperti ini, klik masuk akun dengan Google, pilih akun yang Bapak Ibu sudah login ke dalam browser. Tinggal pilih saja, nanti Bapak Ibu tidak perlu lagi memasukkan password. Seperti itu. Hanya saja Bapak Ibu harus login dulu di browser Bapak Ibu dengan Gmail-nya. Biasanya sih kalau eh, Android itu harusnya sudah terkoneksi dengan Google. Tapi nanti saya akan sertakan di bawah ini untuk apa namanya, untuk pendaftaran manualnya tanpa masuk ke Google. Seperti itu.
Karena masih ada banyak masalah, beberapa user itu tidak bisa login karena Google-nya itu belum login di bagian Chrome-nya. Kalau tiap input dari ASN, Bapak nih, nanti setiap inputan, sebagai contoh, saya sini, anggap saya jadi masyarakat. Nah, pada saat scan, ini kan barcode-nya nanti akan kita berikan di grup. Tiap lapak beda-beda QR-nya. Nanti ASN memasukkan total belanjanya, klik lanjut. Nah, PIN ini jadinya dimasukkan PIN pedagang atau PIN petugasnya. Nih, intinya setiap ada transaksi harus input PIN. Walaupun bisa itu dari pedagang ataupun petugas. Kalaupun dari petugas, nanti akan terikot siapa yang verifikasinya. Seperti ini kan. Mungkin ada lagi pertanyaan? Nanti untuk video tetap, karena ini sudah kita record, nanti kita akan kirimkan ke grup. Mungkin kita akan upload dulu ke YouTube atau bagaimana. Nanti kita akan, agar Bapak Ibu tidak perlu download lagi di grup, nanti tinggal langsung link YouTube aja yang kita kasih. Saya juga belum tahu untuk surat penugasannya dari ininya. Nanti mungkin saya cek lagi di grup apakah sudah di-share atau belum terkait dengan surat penugasannya. Nanti saya akan bandingkan terkait dengan daftar hadir yang Bapak Ibu inputkan. Oke, saya ulang kembali, untuk biar jadi petugas, Bapak Ibu harus melakukan inputting kehadiran dulu. Ya, nanti saya akan rubah. Mungkin setelah sesi Zoom ini. Emailnya yang penting harus sesuai dengan email yang Bapak Ibu daftarkan ke dalam aplikasi Pasar Rakyat. Oke, baik. Nanti akan dikirim. Oke, nanti akan dikirim juga di grupnya. Nanti Bapak mungkin di grup Pasar Rakyat atau apa nanti saya akan sampaikan kembali. Terkait juga sama dengan link video recording ini. Oke, masih ada waktu lagi 2 menit, Bapak Ibu. Siapa tahu masih ada pertanyaan sambil menunggu. Mungkin kalau Bapak Ibu tidak ada pertanyaan kembali, nah setelah kami bertugas dengan. Ya, untuk tadi cara input belanjanya, Ibu, di sisi mana ya? Di sisi petugas atau di sisi ASN-nya? Kalau di ASN, tinggal klik belanja, nanti scan QR-nya. Ya, nanti saya sertakan videonya, Ibu, kembali ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal.
Bapak baru masuk apa materinya belum. Untuk untuk stand terkait dengan pendampingan dari Kominfo, karena personil kita juga memang terbatas, Ibu, nanti kalau misalkan ada permasalahan teknis, ya bisa disampaikan nanti di grup, nggih. Karena nanti kita akan standby terkait dengan terkait ada permasalahan aplikasi nantinya. Oke, untuk nanti saya akan langsung coba saya jom apa linknya. Oke, untuk pendaftaran pasar rakyat nanti saya sertakan lagi ya. Ini, ini untuk linknya, lalu untuk aplikasinya mohon disampaikan juga kepada gini ya, pegawai staf atau kabit atau kepala dinasnya di sana untuk melakukan registrasi ke pasar rakyat dan menggunakan Go.id. Tugasnya dari jam berapa sampai untuk petugas saya kurang tahu sih terkait dengan jamnya karena kan saya bertugas untuk di bagian aplikasinya. Mungkin nanti saya akan diinformasikan lebih lanjut di grup nanti. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktu waktu Bapak Ibu sebentar terkait dengan sosialisasi sebagai petugas di aplikasi Pasar Rakyat Jemberan Akar. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa sampaikan di grup nanti masing-masing. Oke. Saya akan juga sertakan juga lebih apa namanya untuk videonya ini agar Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut kembali yang tadi saya sampaikan. Mungkin akhir kata saya tunggu para Mas Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Nanti lebih lanjut kita akan diskusi di grup WA. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu, saya live. Nggih.